Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafaisya Ilyasa, nomor absen 26 dari kelas 8D, ingin mempresentasikan hasil PPT saya yang bertema keberagaman masyarakat Indonesia, interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. 1. Perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Ada 3 teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Nusantara. 1. Teori Mekah, 2. Teori Gujarat, 3. Teori Persia. Teori Mekah menyatakan Islam dibawa masuk ke Indonesia abad ke-7 oleh pedagang Arab didukung oleh adanya pemukiman Islam di Baros. Teori Gujarat menyatakan Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang Islam di Gujarat. Bukti teori ini adalah batu nisan Sultan Samudra Pasai yang bercorak Gujarat. Teori Persia menyatakan bahwa Islam saat ini masuk ke Indo, malah oleh orang-orang Persia dibuktikan oleh upacara tabut sebagai ritual tahunan di Persia yang dirayakan di Bengkulu dan Sumatera Barat. 2. Penyebaran agama Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara berjalan dengan damai. Agama dan kebudayaan Islam mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Kesembilan wali tersebut adalah Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. 3. Bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia. A. Perubahan masyarakat masa Islam dalam aspek geografi. Selat Malaka di sepanjang pantai barat Sumatera menjadi lokasi perdagangan para pedagang Muslim. Pada abad ke-11 di daerah Barus terdapat gudang penyimpanan milik pedagang Tamil. Islam masuk ke Sumatera dengan jalan damai dan berkembang secara turun-temurun melalui perkawinan dengan penduduk setempat. Lama-kelamaan berbentuklah kerajaan yang bercorak Islam, yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Rute perdagangan saudagar Muslim yang melalui Selat Malaka dan Samananjung Malaya hingga ke Tiongkok berdampak adanya kontak langsung dengan pantai utara Jawa. Hal ini disebabkan laut di pesisir utara lebih tenang daripada pesisir selatan. Proses Islamisasi di Jawa terjadi 127 tahun lebih awal. Lihat dari angka-angka tahun pada makam-makam Sumatera dan Jawa. Kalimantan pada 18 Sultan Syah. Pada abad 18 Sultan Syah Abdurrahman, seorang bangsawan Arab, menyiarkan agama Islam di Kalimantan Barat, terutama di sekitar Pontianak di Kalimantan Tengah, tepatnya di Katawaringin. Seorang ulama bernama Ki Gede menyebarkan agama Islam dan mendirikan masjid di sana. Sulawesi. Agama Islam di Sulawesi pertama kali dianut oleh raja dan masyarakat Gorontalo. Dalam naskah Lantara bilang yang pertama menganut agama Islam adalah raja-raja, kemudian raja secara resmi memerintahkan rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Maluku. Di Maluku terdapat beberapa pulau yang dijadikan tempat penyebaran agama Islam, yaitu Pulau Ternate, Tidore, Bajaan, dan Jailoyo. Pada abad ke-8 ada 4 orang mubalik dari Irak yang datang ke wilayah tersebut. B. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang ekonomi. Pada tahap awal masuknya Islam, banyak ditemukan aktivitas perdagangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan ramainya lalu lintas. Perdagangan laut pada abad ke-7 hingga abad ke-16, contohnya perdagangan terutama terjadi di kota-kota pelabuhan seperti Kesultanan Samudra Pasai. Sementara itu, mata pencaharian Kesultanan Aceh adalah petani lada. Pada masa Islam terjadi peningkatan kegiatan ekonomi baik dalam kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi. C. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang pendidikan. Kebudayaan Islam membawa dalam sistem pendidikan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. 1. Seni bangunan, karya sastra. 3. Seni pertunjukan. 4. Seni ukir. 5. Makam. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.